Paus Yohanes Paulus II di Gereja Katedral Jakarta. Pertemuan dengan uskup, klerus, dan biaran-biarawati 10 Oktober 1989. Selamat datang di channel Inspirasi Paus Leo. Hari ini kita mengangkat satu momen penting dalam dinamika kehidupan menggereja serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pagi hari tanggal 10 Oktober 1989 di Katedral Jakarta, Paus Yohanes Paulus II bertemu dengan para uskup, imam, dan kaum religius Indonesia. Suasana penuh harapan, umat klerus dan biarawati hadir, siap menyambut pemimpin Gereja Katolik Universal yang datang dari Vatikan untuk menguatkan panggilan hidup mereka. Video ini terdiri dari 5 bagian utama, yakni 1. Suasana Katedral Jakarta menyambut Paus Yohanes Paulus II. 2. Pesan utama Paus Yohanes Paulus II. 3. Apresiasi Paus Yohanes Paulus II terhadap para pelayan Tuhan. 4. Konteks Indonesia dan gereja lokal. 5. Refleksi. Baiklah, masing-masing saya kupas satu persatu. 1. Suasana Katedral Jakarta menyambut Paus Yohanes Paulus II. Pagi hari tanggal 10 Oktober 1989, inilah Katedral Santa Peran Maria diangkat ke surga di ibu kota Jakarta, yang masyarakat luas menyebutnya sebagai Katedral Jakarta. Suasana di dalam dan di luar Katedral Jakarta makin dan semakin hidup. Para uskup dari berbagai keuskupan Indonesia, imam dan diakon, para suster dan bruder, semua hadir dengan pakaian liturgis atau tradisi religius masing-masing. Paus memasuki katedral. Salam kepada para uskup dan imam, biarawati berdiri berjajar, bertepuk tangan riang dan penuh senyum. Paus Yohanes Paulus II disambut dengan penuh kehangatan. Ia memasuki aula pertemuan, menyapa satu demi satu yang hadir dengan penuh senyum dan jabat tangan. Momen ini bukan sekedar seremonial, melainkan tanda nyata
Gereja Katolik di Indonesia bersama utusannya di Vatikan berkomitmen untuk misi pelayanan dan panggilan hidup religius. 2. Pesan utama Paus Yohanes Paulus II. Dear brother bishops, dear brothers and sisters, rahmat dan damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta Anda. It's my special joy to meet you, the priests and men and women religious of Indonesia, in this Cathedral of Assumption, the oldest Catholic cathedral in your country. Dalam mengawali sambutan tersebut, Paus Yohanes Paulus II menggunakan dua bahasa, yakni Inggris dan Indonesia. Yang dalam bahasa Indonesia tersebut, beliau mengutip Alkitab yang diambil dari Roma 1 bab 7. Selanjutnya isi sambutan disampaikan dalam bahasa Inggris. Sesekali diucapkan dalam bahasa Latin. Beberapa bagian dalam sambutannya, Paus Yohanes Paulus II juga merujuk Alkitab sebanyak 5 kutipan dan ditambah 2 kutipan dalam dokumen gereja. Let tenterin Suleim multai. Let the many islands rejoice. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Perhaps it's time to identify new forms of pastoral outreach in close cooperation with the bishops according to the spirit of the gospel parable, which praises the scribe who was capable of bringing out of his treasure what is new and what is old. The aim is to grow in knowledge and love of Christ and the church, her teaching, worship, and discipline, so that we may be sure of speaking the truth in love and of growing up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body upbuilds itself. Reflection on the future of the church in Indonesia should also take into account the complementary roles of
clergy and laity, as well as their unity in the Eucharist, which is the source and summit of all evangelization and of all Christian life. You can rely on the works of spiritual gifts that have been ordained to the church. Above all, you can rely on the power of God at work within us, which is able to do far more than all that we ask or think. Dari kutipan tersebut, Paus Yohanes Paulus II mengawali kutipan Alkitab dengan seruan sukacita bagi banyak pulau yang bergembira dan ajakan untuk berdoa agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja ke ladangnya. Diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 2. Ia mendorong gereja untuk menemukan bentuk-bentuk baru pelayanan pastoral, bekerja sama erat dengan para uskup, sejalan dengan semangat Injil yang menghargai kemampuan untuk mempersembahkan yang baru dan yang lama. Ini dirujuk dari Injil Matius bab 13 ayat 52. Tujuan utama menurut Paus adalah bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih akan Kristus serta gereja dalam ajaran, ibadat, dan disiplin, sehingga umat mampu mengatakan kebenaran dalam kasih dan bertumbuh ke arah Kristus, kepala gereja. Diambil dari Efesus bab 4 ayat 15 sampai 16. Dalam menatap masa depan gereja di Indonesia, Paus menegaskan pentingnya keselarasan antara peran imam dan awam, serta kesatuan mereka dalam Ekaristi yang merupakan sumber dan puncak seluruh evangelisasi. Ini bersumber dari Presbyterorum Ordinis dan seluruh kehidupan Kristiani dengan merujuk pada Lumen Gentium. Akhirnya, beliau mengingatkan bahwa umat dapat mengandalkan kelimpahan karunia rohani yang telah dicurahkan kepada gereja dan terutama pada kuasa Allah yang bekerja di dalam kita yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Sumbernya diambil dari Efesus bab 3 ayat 20. Pesan ini sangat relevan. Panggilan religius bukan hanya untuk menjalankan tugas formal, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah
masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Sambutan dalam bahasa Inggris tersebut ditutup berkat apostolik dalam bahasa Indonesia sambil mengangkat tangan untuk memberi berkat disertai gerakan tangan membentuk tanda salib beberapa kali yang terdiri dari posisi depan, ke kiri, ke kanan, kembali ke tengah, dan selanjutnya dari kanan ke kiri dengan lantang. Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan sebagai berikut, akhirnya saya dengan senang hati memberikan berkat apostolik kepada Anda sekalian. Berkat apostolik Paus Yohanes Paulus kedua tersebut disambut serentak oleh semua tamu undangan di Katedral Jakarta dengan membuat tanda salib masing-masing dengan diakhiri ucapan amin dengan mantap dan penuh syukur. 3. Apresiasi Paus terhadap para pelayan Tuhan. Paus menyampaikan apresiasi khusus atas meningkatnya jumlah imam dan religius di Indonesia. Dalam beberapa tahun, jumlahnya naik signifikan. Ia juga menyatakan bahwa pelayanan di daerah terpencil Kalimantan, Maluku, Irian, Sulawesi tidak luput dari perhatiannya meskipun beliau tidak hadir secara fisik di sana. Bagi para religius, biarawati, dan bruder, Paus memberi penghormatan atas karya mereka dalam pendidikan, kesehatan, dan perkembangan kemanusiaan. Beliau menyebut bahwa many of the church's activities in Indonesia have been conducted under the intelligent and experienced direction of religious. Dari sinilah kita bisa menarik satu pesan untuk channel ini, bahwa panggilan hidup religius merupakan bentuk nyata pelayanan, pengorbanan, dan kemajuan manusiawi rohani dalam gereja dan masyarakat. Keempat, konteks Indonesia dan gereja lokal. Dalam arahannya, Paus Yohanes Paulus kedua menyadari secara khusus karakter gereja Indonesia.
Although the church here is comparatively young, she is rich in grace and blessings. Ia juga menyoroti bahwa tugas evangelisasi kini bergeser, bukan hanya menyampaikan Injil secara eksternal, tetapi mengakar dalam budaya Indonesia. A new task begins, the task of forming consensus and of interiorizing the faith. Bagi gereja Katolik di Indonesia, momen ini menegaskan bahwa mereka harus aktif dalam kehidupan bangsa, membentuk umat yang matang secara iman, sadar akan panggilan mereka masing-masing, dan terlibat dalam pembangunan sosial. Video ini mengajak kita setiap panggilan hidup, baik panggilan khusus yang dimiliki oleh imam, suster, bruder, dan tentu saja panggilan umum yang dimiliki oleh umat awam, untuk senantiasa direnungkan bagaimana kita bisa mewujudkan panggilan hidup kita masing-masing di era kita, seperti yang diharapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. 5. Refleksi. Sahabat inspirasi Paus Leo, pertemuan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan dua kata, yakni panggilan dan pelayanan. Panggilan menjadikan setiap diri kita memiliki panggilan unik masing-masing, seperti imam, suster, bruder, ataupun panggilan umum sebagai umat awam. Kedua, pelayanan. Panggilan itu harus dihidupi dalam pelayanan nyata, doa, sakramen, pendidikan, sosial, budaya, dalam profesi masing-masing. Paus Yohanes Paulus II menyapa gereja Indonesia dengan penuh kasih, menyemangati untuk terus berani melangkah, berakar dalam Kristus, dan terlibat dalam masyarakat luas. Kini saatnya kita menjawab panggilan masing-masing di lingkungan keluarga, gereja, pekerjaan, profesi, dan masyarakat luas. Jika Anda merasakan panggilan untuk memperdalam iman, untuk terlibat dalam pelayanan, video ini hadir sebagai dorongan, bukan sekedar melihat apa yang pernah terjadi, tetapi membangun sikap dalam mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing.
Sebagai penutup, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Inspirasi Paus Leo agar Anda semua terus bisa mengikuti kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh lainnya, baik nasional maupun internasional. Tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda masing-masing bisa menjawab panggilan hidup Anda di hari ini, besok, atau di masa depan. Atau pelayanan apa yang bisa saya dan Anda mulai di komunitas masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai Anda semua. Tuhan memberkati. Salam sehat.